Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tema yang saya pilih, yaitu agama dan ekologi, dengan judul Peranan Gereja dalam Menjaga Lingkungan. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan utama, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu hubungan antara agama dan ekologi. Agama dan ekologi memiliki hubungan yang erat karena keduanya menyangkut cara manusia memahami, menghargai, dan memperlakukan alam semesta. Agama seringkali mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk sikap manusia terhadap lingkungan. Sementara itu, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan mereka. Selanjutnya, kita akan masuk dengan pandangan keagamaan terhadap alam. Sebagian besar agama mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dilestarikan. Misalnya, dalam kekristenan, alam dianggap sebagai ciptaan Allah yang baik adanya. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan penjaga alam. Dalam agama Hindu dan Buddha, terdapat penghormatan mendalam terhadap semua makhluk hidup yang merupakan bagian dari harmoni kosmis. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan utama kita, yaitu peranan gereja dalam menjaga lingkungan. Gereja sebagai komunitas umat beriman memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan hidup. Tugas ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis, karena bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang baik. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa poin penting yang akan saya paparkan tentang peranan gereja dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran ekologis. Gereja dapat menjadi wadah edukasi bagi umat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bisa melalui khotbah, seminar, sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Umat diajak memahami bahwa merawat alam adalah bagian dari iman Kristiani. Contohnya, mengajarkan teologi tentang penciptaan kepada anak-anak dan remaja, dan mengadakan ibadah bertema lingkungan saat Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Poin yang kedua adalah teladan dalam gaya hidup ramah lingkungan. Gereja harus menjadi contoh dalam menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini bisa dimulai dari lingkungan gereja sendiri. Contohnya teman-teman, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan gereja, menanam pohon di sekitar gereja, dan mengolah sampah dengan baik, misalnya didaur ulang kembali. Poin yang ketiga, keterlibatan dalam advokasi dan aksi sosial. Gereja dapat menjadi suara kenabian yang menyuarakan keadilan ekologis, terutama terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak pada kaum miskin dan tertindas. Contohnya teman-teman, mendorong kebijakan publik yang adil terhadap lingkungan, dan terlibat dalam gerakan masyarakat sipil untuk pelestarian alam. Poin yang berikutnya, liturgi dan spiritualitas ekologis. Gereja dapat mengembangkan bentuk-bentuk ibadah dan doa yang berfokus pada pujian terhadap Sang Pencipta dan rasa syukur atas ciptaannya. Ini memperkuat kesadaran bahwa alam bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian dari kehidupan rohani. Contohnya teman-teman, kita bisa melakukan ibadah di alam terbuka sebagai bentuk penghargaan terhadap ciptaan Tuhan. Dan poin yang terakhir, kerjasama dengan lembaga lain. Gereja juga dapat bermitra dengan lembaga pemerintah, LSM, atau komunitas lokal dalam proyek-proyek pelestarian lingkungan. Contohnya, mengadakan program penanaman mangrove atau pembersihan pantai, dan menjadi bagian dari forum lintas agama tentang perubahan iklim dan keadilan ekologis. Teman-teman, ada satu contoh kasus yang saya ambil di jemaat saya, di mana perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini, yaitu hujan yang terus turun mengakibatkan banyak pohon-pohon di lingkungan jemaat saya menjadi tumbang, terjadi tanah longsor, dan banjir. Hal tersebut membuat gereja turun tangan dengan memberikan bantuan lewat panitia yang sudah didirikan, yaitu Panitia Penanggulangan Bencana yang dibentuk secara khusus oleh gereja untuk menanggapi keadaan darurat yang terjadi. Panitia ini bertugas mengkoordinasi bantuan bagi jemaat yang terdampak, seperti membantu membersihkan rumah jemaat yang rusak akibat banjir dan longsor. Melalui tindakan nyata ini, gereja menunjukkan kepedulian dan kasih Kristus kepada sesama, menjadi terang dan garam di tengah masyarakat.
Jadi teman-teman, kesimpulannya, gereja tidak hanya berperan dalam hal-hal spiritual, tetapi juga dalam respon krisis lingkungan yang semakin nyata. Dengan mengintegrasikan iman dan aksi ekologis, gereja dapat menjadi agen transformasi yang membawa harapan, keadilan, dan kelestarian bagi bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Merawat bumi berarti merawat sesama dan menghormati Sang Pencipta.